Ini dikira Bose kali ya. Dan ini bisa ngimbangin itu tuh surprisingly. Yo, what is up guys, and welcome back to Basic.Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, gadget of the month is back. Ya, seperti biasa gue akan share ke kalian gadget-gadget terkeren yang gue pakai selama sebulan terakhir di bulan Februari 2024 ini. Dan seperti judulnya juga, ini edisi spesial karena hari ini gue bakal share produk-produknya tuh semuanya audio. Makanya ini gadget of the month audio edition. So ada total 5 produk yang gue bakal share. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai, gue mau nanya dulu nih ke kalian. Biasanya kalau kalian traveling ke luar negeri, itu tuh beli SIM atau pakai roaming sih? Nah, kalau gue sendiri biasanya itu roaming ya. Cuma sering banget kalau gue di luar negeri itu sinyalnya tuh hilang-hilangan gitu loh. Padahal gue udah pakai provider yang mahal gitu kan. Dan parahnya lagi itu ya, kalian tuh nggak bisa tethering ya paket roaming itu ke smartphone atau ke device yang lain. Nah, makanya sekarang gitu ada yang namanya Airalo, yaitu provider eSIM yang ada di 200 negara. Jadi hampir seluruh dunia ya. Pakai eSIM itu juga benefitnya banyak banget. Satu, kalian nggak usah ribet-ribet lagi beli SIM di negara tujuan. Nggak usah isi form, nggak usah keluarin paspor, segala macem. Tinggal download aja aplikasi Airalo, ya, cek negara mana yang kalian tuju dan pilih paketnya sesuai kebutuhan kalian. Ya, pilih paketnya juga banyak banget dan harganya super terjangkau plus durasi. Ini juga bisa sampai 30 hari alias 1 bulan penuh. Nah, untuk aktivasinya juga simple banget. Kalian tinggal scan aja QR code dari hasil pembelian paketnya sebelum kalian terbang ya. Dan nanti pas nyampe di negara tujuan itu sudah aktif secara otomatis dan bisa langsung dipakai internetan. Nah, make sure juga kalau smartphone kalian itu support eSIM sebelum kalian membeli paketnya Airalo ini. Dan untuk Airalo sendiri juga selain paket internet tersedia juga paket buat telepon dan SMS. Jadi buat kalian yang pengen nyobain Airalo, gue ada kode voucher Basic.Tech 3 buat diskon $3 untuk transaksi pertama. Jadi langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Oke, gadget of the month yang pertama adalah ini dia. Gimana guys? Gua setupnya sekarang ya dengan ada api-api kebakar. Ya, api-api kebakar nih, api unggun dengan setup mikrofon di depan ya udah kayak kafe-kafe anak-anak zaman now bukan nih? Nanti gue dilabrak lagi kan, takut gitu. Gue pengen share mic yang gue pakai beserta beberapa produk-produk audio lain juga. Yang pertama dari mikrofonnya ini Maono ya, mikrofon P200X kodenya. Ini adalah dual input USB dan juga XLR mikrofon. Jadi bisa dipakai USB dan juga bisa dipakai XLR ke mixer ya. Nah, sekarang gue lagi pakai via USB ke smartphone yang ngerekamnya pakai Redmi Note yang baru bakal rilis 13 Pro 5G dan ini gue rekamnya pakai aplikasi Rode. Jadi secara kualitas suara kalian bisa nilai sendiri aja, tapi setelah gue tes tadi menurut gue kualitas suaranya oke banget. Jadi kalian bisa pilih either ini dicolokin ke smartphone, bisa juga dicolokin ke laptop ya, bisa pakai aplikasi kayak Audacity untuk ngerekam suaranya. Dan mikrofon ini banyak fitur-fitur menarik juga. Kalian bisa lihat ada lampu RGB di sini ya. Walaupun ini RGB-nya itu cuma bisa hidup kalau kalian pakai mode USB kayak gini. Dan di sini juga ada mode untuk ganti-ganti lampu di bagian bawah. Kalau kita pencet-pencet nih ya, itu bisa ganti warna-warna lain, merah, kuning, hijau, biru, atau kita bisa buat pink juga ada, dan RGB muter-muter. Maono ini katanya mic internet yang paling terkenal di seluruh dunia. Dan ini juga gue kemarin sebenarnya pertama kali podcast itu tuh pakai mic ini ya, dan gue tidak menyadari potensinya segede apa sampai kemarin kita tuh podcast dengan Sobat HP. Dan Sobat HP kan ada Om Irwan, ada Om Moldi, dan kita sendiri gue juga berdua Basic.Tech sama Billy Dolmen. Akhirnya gue butuh mic ekstra dan mic ini memang lagi nganggur posisinya. Dan akhirnya pas gue pakai lagi, kita adu ya kemarin ya sama Om Irwan yang pakai SM7B, terus juga ada mikrofon Sony C80 yang kita juga pakai buat standar podcast yang juga mic yang studio kelasnya ya. Dan ini bisa ngimbangin itu tuh surprisingly oke banget hasilnya, dan gue sendiri ngerasa secara value ini bener-bener worth it ya. Dan harganya sendiri memang ini nggak nyampe 1 juta rupiah. Makanya menurut gue kalau kalian pengen upgrade kualitas audio kalian bisa dengan mudah pakai mic ini ya, atau kalau kalian pengen colokin ke XLR ini juga bakalan bisa di-tune, dan overall suaranya oke banget buat harganya. Sip, itu tadi yang pertama sih Maono P200X. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah si stand yang ada di mikrofon ini. Ini stand dari Godox. Godox sendiri produsen aksesoris kamera ya. Dan gue sendiri pakai ini ada 2, sama satu lagi buat si SM7B juga gue pakai ini. Dan ini adalah mikrofon yang bisa di adjustable ya standnya ya.
Jadi bisa diturunin, naik turun kayak gitu, dan overall quality oke banget juga, solid banget, dan bobotnya juga cukup oke. Kalian konekinnya di sini ya, ada adjuster atau ada adaptornya gitu buat kalian konekin ke dudukan yang lebih gede, dan harganya sendiri juga ini super affordable. Si Godox ini tuh sekitar Rp215.000. Jadi ya kalau kalian pengen cari mic stand yang buat ditaruh di atas meja ya, desktop, ini jadi salah satu pilihan yang oke, karena rata-rata di pasaran itu banyak yang murah-murah dan jujur kualitasnya rada-rada kurang oke ya, makanya gue akhirnya ketemu yang si Godox ini, dan I think it's worth the money banget gitu. Kalau kalian pengen sampai mic yang lebih berat sekalipun, ini bisa menopang dengan oke gitu. Oke, yang ketiga gue mau share ini dia sebuah soundbar dari brand lokal yaitu Eagle ya. Nah, ini soundbar yang harganya super terjangkau, yang mana udah dapet HDMI ARC ya, kalau kalian lihat di sini ya. Dia ada port HDMI, yang mana rata-rata soundbar di bawah sejuta tuh jarang banget setahu gue yang pakai HDMI, dan gue sendiri udah banyak nyobain soundbar ya. Gue sendiri pakai Bose, pakai Sonos di rumah, dan itu semua pakai HDMI ARC. Kenapa pakai HDMI? Karena kalau kalian konekin ke TV kalian pakai HDMI ARC itu singkatan dari Audio Return Channel, dia itu langsung sinkron jadi satu, kayak ya udah nggak usah kalian gedein di soundbarnya, udah nggak usah gedein di speakernya, terus gedein di TV-nya gitu, nggak repot jadinya. Sekali tersambung langsung bisa terkonek, dan biasanya HDMI ARC itu bisa dipakai untuk misalnya kalau kalian audionya ada Dolby 5.1 atau pakai Dolby Atmos, itu bisa. Cuma memang di soundbar ini nggak ada fitur tadi ya, cuma dia ada beberapa input, kayak misalnya kalian bisa pakai Bluetooth, ada juga bisa AUX 3,5 mm, dan juga ada optical yang mana kabelnya include. Yang sayangnya memang kabel HDMI dia nggak include, jadi kalian mesti beli sendiri ya. Kabel HDMI sih beli yang HDMI standar aja, dia juga udah bisa. Nah, soundbar ini tuh kemarin waktu gua awal-awal dapet, dia tuh ada problem guys, satu, yaitu dia ada suara ketika kita gede kecilin volumenya, jadi ngeganggu banget. Dan ternyata dia udah ada update software, yang mana gua kemarin dapetnya dari Bro Evan Fahmi, so thank you Bro Evan, kalau nonton ya boleh di komenin juga mungkin linknya, atau gua juga nanti bantu kalian aja buat taruh link update softwarenya. Kalau kalian udah keburu beli, tinggal update software juga gampang banget, tinggal cari USB kosong aja satu, terus dimasukin filenya ke sana, dan tinggal dicolokin ke si soundbarnya, nanti ada lampu putih gitu ya. Dan kalau udah update software otomatis dia langsung jadi warna merah, dan abis itu udah nggak ada suara berisik-berisik lagi, yang mana tinggal kalian bisa gede kecilin aja langsung. Dan dia tuh ada sekitar 15 level untuk gede kecilin suaranya. Nah, dari segi kualitas suara sendiri menurut gua ini oke, nge-improve suara speaker TV, bahkan speaker TV yang ada di belakang gua ini ya, Xiaomi, yang spek speakernya termasuk oke, 24 watt, itu tuh dengan gampang ini jauh lebih bagus ya, dan volumenya juga jauh lebih kencang. Walaupun memang kalau dipakai buat nonton, gua ngerasanya dia agak one dimensional, kayak satu dimensi banget, kayak suaranya cuma dari tengah doang, nggak berasa ada stereo separation kayak gitu. Tapi again dari segi fidelity menurut gua kualitas suaranya kayak jadi jauh lebih tebel, bassnya juga jadi lebih bagus, jadi buat dengerin lagu tuh lebih enak pakai ini. Dan buat nonton sendiri dia tuh ada satu spatial effect, cuma spatial effectnya ini gue ngerasa gimmick aja, karena dia cuma kayak ngepisahin stereonya jadi kayak ke double kayak gitu, dan nggak enak ujung-ujungnya ya. Jadi gue nggak gitu rekomen pakai mode spatialnya yang ada di sebelah tombol inputnya tadi. So ya, buat harganya sih again menurut gue ini oke banget buat mengimprove suara. Bisa juga di wall mount ya, kalau kalian pengen wall mount ke dinding, dapat bautnya gitu guys dari boxnya. Dan bentuknya juga overall kalau kalian tutup mungkin ya logo Eagle-nya ini dikira Bose kali ya. Gimana guys menurut kalian? Ya jadi itu tadi, ini harganya di Rp699.000 ya. Again gak nyampe sejuta, tapi kualitas suara oke, fiturnya juga cukup lengkap, dan ya worth the money banget. Lanjut lagi, masih soal speaker, ini gue mau share satu speaker kecil yang menurut gue juga menarik banget. Ini gue kemarin nyobain pas lagi mega unboxing. Ini produknya Xiaomi, jadi ini adalah Xiaomi Smart Speaker yang terkoneksi ke Google. Ya, artinya kalian bisa pakai Google Assistant di speaker ini, dan dia juga ada layar LCD di sini, yang mana kalau lagi terkonek, ini gue kayaknya karena di studio wifi-nya nggak connect ya, dia itu bisa nampilin jam.
Ya jadi kalau kalian mau atur jam atau kalian ada timer atau alarm, dia bisa nongolin di sini dan itu oke banget. Dan sebenarnya dia itu ada satu fitur lagi, yaitu fitur infrared remote yang mana sampai sekarang gua belum bisa aktifin karena untuk IR remote-nya itu kalian harus konekin ke aplikasi Mi Home, ya aplikasi device smart home-nya Xiaomi gitu. Dan itu yang gue belum masih bisa figure it out. Jadi kalau kalian ada yang tahu caranya, boleh banget di komen di bawah. Nah dari segi suara sendiri menurut gua ini oke banget, dia 360 derajat ya. Jadi kalau kalian taruh di tengah, dia tuh suara dari kiri kanan depan belakangnya kayak sama gitu. Jadi bisa ngisi ruangan, bassnya juga cukup oke walaupun gak yang gila banget ya, ukurannya segini gitu kan. Dan yang paling menarik pastinya dari segi harga, karena harganya itu sekitar Rp599.000. Kalian dapat smart speaker, kalian dapat digital clock, dan kalian juga dapat sebuah Google Assistant gitu kan, smart assistant. Jadi oke banget dan ya highly recommend kalau kalian belum punya smart speaker di rumah dan pengen nyobain, ini bisa jadi pilihan yang oke. Cuma memang sayangnya tadi ya, fitur infrarednya itu masih belum bisa kepake gitu. Oke, yang terakhir ini dia earphone kabel IEM ya, in-ear monitor dari Tin Hi-Fi. Ini kodenya C3 dan ini sendiri gua itu dapetnya referensinya dari kitab audionya Fernanda Gunsan. Yes, kreator earphone IEM TWS audio yang mana ya udah pasti kalian semua tahu ya. Dan ini gua sendiri kemarin tuh iseng-iseng nyari karena gua itu sekarang mulai main musik lagi dan gua butuh in-ear monitor ya, dan gua cari yang harganya sebenarnya yang murah-murah aja sih. Sebenarnya gua tuh sempet hampir beli yang mahal, yang Mengert T2 Teh 2 itu harganya lumayan, tapi akhirnya waktu gue beli transaksi gue dibatalin. Ya mungkin gue nggak jodoh, jadi gue akhirnya cari yang harganya affordable aja iseng-iseng karena gue cuma pakai buat monitoring aja. Dan yang ini menurut gue oke banget ya, si Tin Hi-Fi C3 ini. Kalau katanya Fernanda Gunsan ini tuh IEM yang salah harga. Menurut gue sih secara kualitas ini oke, tapi bukan buat yang enjoy lagu banget. Ini lebih cocok buat monitoring aja karena dia soundstage-nya memang lebih kayak ke depan gitu, lebih maju, tapi suaranya nggak terlalu yang warm atau bass heavy banget. Suaranya lebih ke balance, jadi dari segi bass, mid ke treble itu tuh dia cenderungnya lebih netral. Jadi gue sendiri enak memang buat pakai monitoring kalau kalian lagi main band gitu kan, untuk dengerin gitar, untuk dengerin drum, untuk dengerin vokal, itu bisa semua punya staging yang cukup oke buat kuping gua. Dan ini sendiri juga gua jadi lumayan keracunan ya, gua jadi sempat lihat-lihat ke yang lain kayak aksesoris, gua ganti ke foam. Ini juga rekomendasi dari Fernanda Gunsan juga dan hasilnya oke. Cuma memang kalau pakai yang foam gini, kalau kalian kupingnya rada-rada jorok ya, cepet gitu guys menguning ya. Dan kabel juga salah satu yang gue juga cukup penasaran, apakah kalau gue ganti kabel bakal suaranya lebih oke. Itu masih dicoba. Dan ini gue pakai case-nya yang murah meriah aja, karena di dalamnya gue juga pakai buat taruh kayak adapter 3,5 mm ke USB Type-C ya, karena sekarang HP-HP kan nggak ada. Dan gue juga sempet tes ini buat dengerin lagu di Apple Music ya, yang lossless, itu juga oke, walaupun memang again karakter suaranya itu lebih netral. Nah secara fitting si Tin Hi-Fi ini juga oke ya, menurut gue nyaman banget di kuping, dan setelah gue ganti ke Eartips Foam ini juga jadi lebih ngesil gitu ya, ngeredam suara dari luar. Nah untuk harganya sendiri, ini harganya di Rp629.000, dan dari top 20 listnya si Fernanda Gunsan, ini yang paling murah kayak gue bilang tadi. Jadi ya kalau kalian suka yang balance untuk monitoring ini oke, tapi kalau kalian suka yang buat dengerin lagu dengan bass yang warm, ini kurang cocok. Sip, itu tadi gadget of the month yang terakhir. So yes guys, itu tadi buat Gadget of the Month edisi Februari 2024 ya, special audio edition. Memang nggak yang audio yang biasa kita bahas kayak TWS ya, kita juga jarang kayak buat yang headphone atau speaker. Tapi ya kalau yang itu semua mungkin gue udah sering bahas, yang ini ya mungkin yang gue jarang-jarang bahas juga. Dan ya semoga videonya bermanfaat, dan seperti biasa kalau kalian pengen cek linknya semua udah ada di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau ada pertanyaan, di komen aja di kolom comment section, kita diskusi di sana. Dan bantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe ke Best in Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for your time. I'll see you guys on the next video. Ciao. Bulan ketiga, let's go.